Baca Pres PDIP Ganjar Pranowo mengunggah foto di akun Instagram pribadinya bersama Mahfud MD. Dalam unggahannya itu tertulis keterangan ngopi sore dengan beliau makin asik dan mengundang banyak komentar dari netizen. Sementara itu belum lama ini Menko Polhukam Mahfud MD juga mengaku sempat bertemu dengan Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarno Putri. Nama Mahfud MD belakangan masuk dan santer disebut-sebut dalam bursa bakal cawapres Ganjar. Menko Polhukam Mahfud MD bahkan mengaku sempat bertemu dengan Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarno Putri belum lama ini. Mahfud tidak merinci kapan pertemuan ini terjadi, namun dirinya mengklaim tidak membicarakan soal Pilpres 2024 ketika bertemu Megawati. Sebelumnya ramai di media sosial usai Ganjar mengunggah foto ngopi bareng dengan Menko Polhukam Mahfud MD dan minum 2 cangkir kopi di atas meja dan tertawa bersama-sama. Terkait unggahan ini, Mahfud pun angkat bicara. Enggak, kita tahu bahwa keputusan itu ada di pimpinan partai dan pimpinan partai sudah punya pertimbangan dan ukuran-ukuran sendiri. Oleh sebab itu kita enggak bicara soal capres, cawapres apa. Kita tahu itu misalnya kalau untuk koalisinya PDIP itu nanti akan ditentukan oleh koalisi yang dipimpin oleh Bu Megawati. Sekjen PDIP Hasto Kristianto juga menyebutkan beberapa nama yang masuk dalam bursa cawapres Ganjar. Seperti Waketum Golkar Ridwan Kamil hingga Menko Polhukam Mahfud MD yang dibahas dalam pertemuan tertutup Ketua Umum PDIP Megawati beberapa waktu lalu. Ya, di luar nama-nama yang sudah beredar juga bisa muncul suatu tokoh baru. Meskipun nama yang dikerucutkan itu 5 ya, sudah 5 dikerucutkan. Jadi sosok-sosok yang tidak memiliki ambisi bagi diri pribadi, bagi kelompoknya, atau bagi kepentingan bisnisnya, tetapi punya dedikasi bagi bangsa negara, ini juga dicari. Ya, hingga saat ini belum ada bakal cawapres yang ditunjuk untuk mendampingi Ganjar maju di pemilihan presiden 2024. Foto bersama Mahfud tersebut menimbulkan spekulasi di publik perihal sosok yang bakal mendampingi Ganjar pada 2024. Hasto juga memastikan seluruh nama cawapres yang mendapatkan respon positif dari masyarakat akan mendapatkan perhatian penuh dari koalisi pengusung Ganjar Pranowo. Tim Liputan di Universe. Dan pemirsa, kami sudah terhubung secara daring dengan Eriko Sotarduga, Ketua DPP PDI Perjuangan, dan pengamat komunikasi politik UGM Nyarwi Ahmad. Selamat sore, Bapak-Bapak. Selamat sore, Assalamualaikum, Stefani. Waalaikumsalam. Baik, saya ingin ke Bang Eriko terlebih dahulu. Kalau kemarin Pak Mahfud setelah ngopi ya dengan Pak Ganjar mengatakan perkara cawapres itu urusan Ketua Umum. Tapi kemudian Pak Mahfud juga mengungkapkan bahwa ternyata ia sudah bertemu dengan Ketua Umum nih, Bu Mega. Jadi apa artinya? Ada pembicaraan cawapres kah dalam pertemuan dengan Bu Mega antara Bu Mega dan Pak Mahfud? Begini, Mbak Stefani, Adinda saya Nyarwi Ahmad dan juga seluruh pemirsa yang menonton di BTV ini. Saya harus sampaikan secara terbuka, tadi pun kami baru bertemu dengan Pak Mahfud MD di dalam acara di Gedung Arsip Nasional Republik Indonesia. Kebetulan saya mengantarkan Ibu Megawati untuk, karena ini adalah acara BPIP, mengundang seluruh menteri, jajaran menteri, dan ini juga beliau yang menyampaikan nanti sambutan pidato di acara tersebut. Dan tadi ketemu sama Pak Mahfud yang berbincang, lumayan lah beberapa waktu. Dan saya mau sampaikan sini Mbak Stefan, hubungan antara Ibu Ketua Umum kami, Ibu Megawati dengan Pak Mahfud MD ini sudah lama sekali, sudah dari dulu. Bahkan dulu kan pada 2019 disampaikan bahwa beliau adalah salah satu calon yang paling juga hangat dibicarakan untuk menjadi calon wakil presiden. Kemudian ya beliau berdua bersama-sama di BPIP, bersama-sama di Badan Pembinaan Ideologi Pancasila. Dan memang hubungan itu sudah sangat intens. Kalau boleh dikatakan pada waktu BPIP tiap minggu mungkin 1-2 kali bertemu. Bahkan sekarang pun minimum 1 bulan sekali pasti bertemu. Ya tidak usah jauh-jauh, beberapa waktu lalu baru ketemu. Ini tadi ketemu dalam acara yang diprakarsai oleh BPIP dan berdua berkomunikasi. Kebetulan saya menyaksikan langsung berkomunikasi dan memang sangat hangat. Betul yang dikatakan Pak Mahfud, kalau beliau berdua bertemu bukan membicarakan terus kemudian ini
bakal cawapres atau tidak. Nah, Mbak Stefani, Bung Nyarwi Ahmad, saya mau sampaikan di sini, Ketua Umum kami ini orang yang sangat bijaksana, yang betul-betul memberikan sesuatu penilaian itu bukan dari berbicara terus, Anda bagaimana visinya terhadap bagaimana kalau menjadi calon wakil presiden atau apa, tidak seperti itu. Bahkan boleh ditanyakan Mas Ganjar, apakah Ibu Ketua Umum kami pernah berbicara secara khusus untuk hal-hal itu? Tidak. Beliau berbicara biasa saja, berbicara secara normal, dan kemudian dalam hal apa substansi yang dibicarakan. Nah, nanti dari hal-hal seperti itu beliau melakukan penilaian, beliau melakukan penjajakan, beliau melakukan yang namanya apa ya, kontemplasi. Beliau melihat seperti apa reaksi yang terjadi. Jadi beliau sangat manusiawi dalam membina hubungan itu loh Mbak. Oke, jadi pertemuan Pak Mahfud dengan Bu Mega ini bukan sesuatu yang spesial begitu ya Bang Eriko, sudah rutin dilakukan? Beliau memang bersahabat sangat baik. Boleh ditanya dengan Pak Mahfud MD itu kalau ketemu bisa berbincang lama. Kemudian dulu sebelum di PPIP itu masih hubungannya masih katakanlah belum sedekat yang seperti setelah di BPIP. Wah, setelah di BPIP boleh ditanyakan Pak Mahfud bagaimana kedekatannya, bagaimana sama-sama memperjuangkan supaya Badan Pembinaan Ideologi Pancasila ini dapat diterima oleh seluruh masyarakat dan ini menjadi ideologi yang bermanfaat bagi bangsa Indonesia. Seperti itu, Mbak Stefan. Baik, Mas Nyarwi, tapi kalau Anda sendiri melihatnya seperti apa? Bahwa pertama Pak Mahfud mengatakan perkara cawapres, urusan ketua umum, kemudian seperti yang disampaikan Bang Eriko tadi, ternyata Pak Mahfud sendiri sudah rutin ya bertemu dengan Ibu Megawati Soekarno Putri. Mas Nyarwi? Ya, kalau menurut saya ya, betul bahwa mungkin Pak Mahfud itu sering ya intens bertemu tidak hanya ke Bu Mega tapi ke para pengurus ya, misalnya Sekjen PDIP Mas Hasto dan mungkin Bung Eriko juga gitu ya. Tapi Pak Mahfud betul bahwa beliau ini bukan orang baru lah ya di lingkaran Bu Mega dan semuanya gitu. Termasuk dengan Mas Ganjar, tetapi menurut saya Stefani ya, Pak Mahfud ini kan salah satu sosok yang tidak hanya dipandang sebagai ahli, sebagai profesional, ahli hukum tata negara gitu ya, tapi beliau ini juga nama yang populer dan punya pengaruh gitu ya. Dan ini kita tahu ya, Pak Mahfud ini kan beberapa kali sebelumnya 2019 kan pernah masuk di bursa ya, sebagai hampir dicalonkan sebagai cawapres mendampingi Pak Jokowi sebelum kemudian pilihannya ke Pak Kiai Ma'ruf Amin gitu. Jadi Pak Mahfud ini saya kira sosok yang istimewa ya, yang berbeda dan kita tahu ya visibilitas dan popularitas Pak Mahfud sampai hari ini cukup tinggi gitu. Tetapi pertanyaannya di sini saya setuju dengan Bung Eriko ya, itu juga belum otomatis mengindikasikan gitu bahwa Pak Mahfud itu akan punya peluang besar atau istilahnya tiket istimewa untuk menjadi cawapresnya Mas Ganjar gitu. Walaupun kalau kita lihat kode-kode di Instagramnya Mas Ganjar mengindikasikan kok makin menarik kira-kira gitu. Tetapi semuanya ini kan masih saya yakin ya Bu Mega masih menimbang-nimbang ya dari berbagai alternatif. Memang saya yakin juga Pak Mahfud masuk nominasi ya, yang itu dipertimbangkan lah ya. Tadi Pak Hasto, Pak Sekjen Hasto kan juga menyampaikan bahwa salah satu indikator yang kemudian jadi pertimbangan kan sosok yang tidak hanya memikirkan kepentingan pribadi ya, tetapi betul-betul kedepannya itu memikirkan kepentingan bangsa dan negara ya, untuk membangun bangsa ini lebih maju gitu ya, melanjutkan misalnya pembangunannya Pak Jokowi. Dan saya kira itu Pak Mahfud masuk kriteria itu ya. Misalnya orang nanya ambisi pribadi Pak Mahfud apa sih, ya, itu kan sampai hari ini tidak terjawab, istilahnya ya tidak ada, beliau bukan misalnya ketua umum partai yang potensial misalnya nanti nyalon lagi gitu ya, tetapi nama beliau itu kan selalu masuk dalam nominasi gitu ya, nominasi dari bursa cawapres dan gitu elektabilitasnya juga cukup tinggi ya Mas. Ya, itu juga masuk akal gitu, dan saya kira di kalangan NU Pak Mahfud juga punya pendukung juga gitu loh, misalnya begitu. Belum lagi di kalangan profesional, di kalangan aktivis demokrasi gitu ya, komitmennya pada demokrasi. Saya kira Pak Mahfud juga punya simpati dan dukungan dari kalangan-kalangan itu. Dan ini saya kira juga menjadi pertimbangan juga Stefani. Tapi sekali lagi itu bukan berarti jaminan atau istilahnya indikasi kuat ya bahwa cawapres Mas Ganjar misalnya nantinya itu Pak Mahfud. Saya kira itu masih jauh lah ya, masih jauh sekali kalau itu.
Oke, Bang Eriko, PDIP kan juga pernah mengatakan orang tanpa ambisi berlebihan ini juga menjadi pertimbangan kandidat cawapres Pak Ganjar. Pak Mahfud masuk tidak dalam kriteria itu? Begini, Mbak Stefani, Bung Nyarwi, saya harus jujur bahwa Pak Mahfud ini masuk di 5 besar ini, kan begitu kan? Kalau yang sudah diungkapkan Mbak Puan, kan ada Pak Mahfud, ada ada Kang Ridwan Kamil, ada Mas Sandi, kemudian ada Mas Erick Thohir, kemudian ada Caimin. Tapi kan Caimin sudah di kerjasama yang lain, begitu juga dengan Mas Erick Thohir ada di digadang-gadang di tempatnya Pak Prabowo. Nah, ini kan ada 2 juga posisi yang kosong. Itulah yang juga disampaikan oleh Pak Sekjen. Bisa saja ada hal-hal yang tidak terduga. Nah, saya agak sungkan mengatakan untuk menduga-duga ini, Mbak Stefani, nanti dikira mau menyampaikan karena Eriko Sotarduga ini, kan begitu. Padahal memang ini ya namanya dugaan, yang tahu kan hanya Ibu Ketua Umum dan juga ketua-ketua umum partai sama yang maha kuasa, itu jelas yang tahu. Tetapi bahwa di dalam nominasi ini yang di dalam internal kami, memang Pak Mahfud, kemudian Mas Sandi dan juga Kang RK itu memang cukup kuat. Nah, tinggal apakah 2 lagi ini nanti masuk yang tidak terduga, ya kita lihat nanti. Ini sesuatu hal yang menarik. Tetapi saya mau sampaikan begini, dalam menentukan calon wakil presiden ini kan tidak bisa hanya bicara soal katakan hasil survei. Hasil survei sekarang kan karena memang masyarakat menyadari bahwa ini belum sesuatu hal yang pasti. Karena ini semua masih bisa terjadi. Yang sudah mau menikah saja bisa batal, kan begitu, Mbak Stefani, apalagi hal-hal lain. Nah, nanti kalau ini sudah terkomposisi, nanti akan terlihat. Pada waktu yang 2019 tidak pernah ada, katakanlah tidak masuk di dalam survei seperti Wakil Presiden sekarang Pak Kiai Haji Ma'ruf Amin, tapi kan hasilnya sangat mumpuni, harus diakuin itu. Nah, begitu juga dengan pasangan Mas Ganjar ini. Kadang-kala kita lupa, Mbak Stefani, bahwa yang paling utama itu sebenarnya adalah pilihan rakyat. Yang paling utama itu adalah ini sesuai sinergi nggak dengan Mas Ganjar. Dan yang ketiga, yang paling penting, ini menjadi menjadi daya ungkit untuk merebut hati rakyat dan memenangkan pemilu di 2024 ini. Seperti itu, Mbak Stefani. Tapi yang jelas tadi Pak Mahfud masuk dalam top 5 ya, Bang Eriko. Jadi finalisasinya kapan nih, Bang? Itu jelas, itu jelas. Seperti itu. Jadi rencananya finalisasinya kapan nih, Bang? Bahkan ada rencana untuk dimajukan loh pendaftaran capres-cawapresnya. Menurut yang saya lihat, sekali lagi namanya kita mencoba memprediksi, mencoba menghitung, mengkalkulasi, menduga lah, katakan begitu. Dengan katakan kita anggaplah sudah pasti dipercepat antara tanggal 10 sampai 16 Oktober, pasti dalam waktu itu nanti akan menentukannya, pasti akan berkumpul ketua-ketua umum bersama Ibu Mega, bersama juga Bapak Presiden Joko Widodo tentunya sebagai presiden incumbent. Kita tidak bisa pungkiri juga loh, Mbak Stefani, 82% masyarakat ingin siapapun calon presidennya meneruskan program Bapak Presiden Joko Widodo yang sudah sangat diterima masyarakat. Nah, bersama-sama tentu juga dengan calon presiden kami yaitu Mas Ganjar Pranowo. Nah, nanti di situ akan terjadi katakan musyawarah mufakat, duduk sama rendah, berdiri sama tinggi. Itu yang sebenarnya kami tawarkan juga kepada Partai Demokrat. Di sini kami menyampaikan bahwa di kerjasama kami itu semua dibicarakan secara terbuka, dibicarakan ada tahapan-tahapannya begitu. Dan setiap minggu, kalau saya tidak salah, seperti Rabu besok, ada kemungkinan pertemuan-pertemuan ketua-ketua umum atau pertemuan antar partai. Di situ dibicarakan semua hal mengenai strategi, mengenai apa lagi harus dilakukan depan. Jadi setiap minggu selalu ada evaluasi. Itu yang dilakukan ketua umum kami bersama ketua umum partai yang lain, Mbak Stefani. Baik, Mas Nyarwi, Pak Mahfud ini kan juga lumayan dianggap sebagai sosok yang bisa mewakili Nahdliyin. Apakah ini salah satu yang diperlukan juga oleh Pak Ganjar dari sosok cawapresnya, Mas Nyarwi? Ya, kalau itu tentu sesuai dengan pertimbangan-pertimbangan ya, Stefani. Maksudnya gini, kalau pertimbangannya adalah misalnya dari data kondisi aktual, memang untuk pemenangan itu dibutuhkan sosok Nahdliyin yang kuat, khususnya di Jawa Timur basisnya, dan Pak Mahfud dianggap kompetitif. Ya tentu kan Pak Mahfud makin besar di sana. Tapi pertanyaannya apakah harus Pak Mahfud, kan gitu.
Contoh misalnya di koalisinya PDIP dan yang lain di Bung Eriko, kan di sana sudah ada juga misalnya P3 ya, di sana menominasikan Sandiaga Uno misalnya, Sandiaga Salahuddin Uno, dan itu kan juga representasi juga dari NU misalnya. Jadi saya kira pasti akan ada diskusi-diskusi dan ukuran-ukuran yang juga akan dilihat ya, peluang-peluang kemungkinannya. Belum lagi misalnya begini, apakah harus menangkan Jawa Timur kan gitu. Kalau dari sisi jumlah partai kursi ya di DPR gitu, PDIP besar itu di Jawa Timur kan gitu, itu indikatornya lah ya, sebagai proksi ya. Tetapi suara Mas Ganjar juga nggak jauh-jauh amat, di Jawa Timur cukup besar juga. Nah, pertanyaannya apakah justru nggak diperlukan perkuat basis yang lain, misalnya di Jawa Barat misalnya, di sana ada nama-nama yang disebut salah satunya Ridwan Kamil misalnya begitu, atau mungkin bahkan cukup tidak harus jadi cawapres, tetapi cukup menjadi salah satu, contohnya di 2014 itu Pak Mahfud kan pernah jadi ketua tim pemenangan ya untuk Pak Prabowo misalnya begitu, walaupun di tim Mas Ganjar ini kan juga ada ya ketua tim pemenangan dan wakil ketuanya. Tetapi yang saya lihat tentu ada pertimbangan-pertimbangan yang saya kira akan dilihat kondisi lapangan dan objektifnya ya, sejauh mana keberadaan Pak Mahfud itu misalnya kalau itu diperlukan untuk ini apakah sebagai cawapres misalnya, atau mungkin dalam beberapa hal yang lain. Saya kira itu akan menjadi perdebatan ya, tidak hanya di kalangan pimpinan PDIP, tapi juga antar pimpinan dengan koalisi yang ada di pendukung ya, pengusung Mas Ganjar di sana. Baik, saya masih ingin berdiskusi lebih jauh, tapi sayang sekali kita dibatasi oleh waktu. Terima kasih Bang Eriko, Mas Nyarwi sudah bergabung bersama kami di Berita Satu Utama. Selamat sore, sehat selalu.